check the rhyme. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. And in my life I put none before thee. Cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king. So now I'm demanding that you tell me who you down with, see. Cause all I know is that I'm down with G.O.D. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. You down with G.O.D.? Yeah, you know me. You down with G.O.D.? Everybody, join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars began. The Father of love is reigning over us. By the way, What have you done for him lately? Ooh, yeah. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada ibu, bapak, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, teruna-teruni, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan dan dikasihi Kristus dimanapun saudara ada. Salam sehat untuk kita bersama, dan dengan penuh syukur dan penuh sukacita kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan belajar untuk setia melakukannya dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan kembali menghimpun kami dalam keluarga kami untuk beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di minggu-minggu yang telah kami jalani dan lewati. Dan kini kami telah ada di minggu yang baru, minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kami mau belajar akan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kesetiaan iman kepada Tuhan. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita bersama pada hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita bersama pembacaan firman Tuhan hari ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya."
Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah bacaan firman Allah bagi kita bersama pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, dalam kehidupan ini kita mengenal dan mendengar ada istilah atau hal yang disebut dengan kebetulan. Bagi sebagian banyak orang, kebetulan adalah sesuatu yang dianggap tidak dapat terlepas dari kehidupannya. Misalkan, ketika ia bertemu dengan seorang perempuan, lalu berproses pacaran dan kemudian menikah, maka dianggap bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Benarkah sebuah kebetulan ketika hal-hal yang serius terjadi dalam kehidupan kita? Siapa yang menyangka bahwa Kristus Tuhan punya nenek moyang dari seorang perempuan Moab yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa? Tidak ada yang menganggap bahwa itu sebagai sebuah kebetulan, karena dia ada di dalam frame, ada di dalam bingkai rancangan dan rencana Allah yang terbaik di dalam kehidupan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, nats bacaan pada hari ini atau dari kitab Rut ini juga pernah saya sampaikan, saya bawakan di dalam ibadah minggu pada tanggal 6 Oktober 2019. Ini juga bukan sebuah kebetulan ketika hari ini kita juga membahas kitab Rut ini. Karena perspektif atau cara pandang yang akan dipakai adalah sesuatu yang berbeda dengan tanggal 6 Oktober 2019 yang lalu. Pada tanggal 6 Oktober itu saya lebih menyoroti, menekankan tentang kasih Rut kepada Naomi, kepada ibu mertuanya. Ia begitu mencintai, ia begitu mengasihi, ia begitu mengabdi kepada Naomi. Sehingga ketika Naomi memerintahkan Orpa dan Rut untuk pulang ke kampung halamannya, ke Moab, Orpa pulang, tapi Rut katakan kepada mertuanya, "Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Kita melihat bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertua yang begitu hebat. Namun pada hari ini kita akan melihat dan mengupas dari perspektif yang berbeda, saudara, dengan menyesuaikan kontekstualisasi keadaan pada hari ini dan pada saat yang kita sedang alami bersama. Saya memulainya dengan ayat 1 dari bacaan kita yang kita baca tadi. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat 1 dikatakan, ini kuncinya, ini key-nya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kekasih-kekasih Tuhan, poin di ayat 1 ini penting.
Mengapa? Karena ini merupakan awal dari kisah Rut ini terjadi, dan kemudian dia berdampak pada sebuah planning dan rancangan Allah yang hebat dan luar biasa. Rut itu ada di Moab, Boas itu ada di Bethlehem, Yehuda. Dua tempat yang sangat jauh, lalu kemudian bisa dipertemukan, bisa dipersatukan dalam sebuah momentum dan kisah pendek yang menarik yang dicatat oleh Samuel dalam kitab Rut ini. Kita lihat saudara, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, ayat 1a. Kalau saudara coba nanti buka di dalam kitab Hakim-Hakim, saya akan kasih ayat buat saudara untuk menjadi pembanding bagi kita untuk melihat ada apa di zaman para hakim memerintah. Saya ambil satu contoh di ayat pasal 17 ayat 6 dari kitab Hakim-Hakim. Ayat 6 dari pasal yang ke-17. Ya, saudara, kita lihat satu ayat saja, nanti saya akan berikan beberapa referensi ayat bagi saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan dari pasal 17, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di zaman para hakim memerintah belum ada raja. Belum ada orang yang menjadi pemimpin bagi Israel. Sehingga dijelaskan di dalam kitab Hakim-Hakim bahwa kehidupan umat Israel itu berjalan sesuka hati mereka. Mereka mau menyembah kepada siapa, mereka mau berbuat apa, mereka tidak ada regulasi, tidak ada aturan, tidak ada norma, tidak ada nilai yang dipegang oleh bangsa itu untuk menjalani proses kehidupan mereka sebagai umat Allah. Nah, ini penting kekasih-kekasih Tuhan untuk melihat bahwa ternyata Elimelek dan Naomi istrinya yang juga hidup di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, yang pada waktu itu tidak dipimpin oleh seorang raja tetapi dipimpin oleh hakim-hakim, yang kehidupan umat Israel pada saat itu hidup sendiri-sendiri dengan kesukaan mereka. Mereka tidak lagi peduli dengan aturan Allah. Mereka tidak peduli dengan seluruh hukum-hukum Allah. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran bagi diri mereka. Elimelek ada di dalam situasi dan keadaan itu. Apa yang terjadi? Sebagai sebuah konsekuensi dari sikap hidup umat, maka Allah mendatangkan kelaparan yang hebat dan mengerikan bagi bangsa atau umat pilihannya. Malapetaka atau bencana kelaparan ini begitu menggoyahkan kehidupan umat. Begitu membuat mereka menjadi manusia-manusia yang tidak tahu mau berbuat apa. Ketika bencana kelaparan itu begitu menyusahkan kehidupan mereka. Elimelek dan Naomi serta dua anaknya, Mahlon dan Kilion, tidak tahan rupanya dengan situasi dan keadaan itu. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk pergi dari tanah Kanaan, dari tanah Yehuda. Lalu mereka menjadi orang asing. Di ayat 1b dijelaskan, mereka menjadi orang asing. Mereka menjadi pendatang di tanah Moab, di negeri Moab. Sebuah negeri yang penduduknya itu menyembah Baal, menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Apakah berhasil usaha Elimelek, Naomi dan kedua anak laki-lakinya? Kelihatannya berhasil, saudara. Mengapa? Karena bacaan kita menjelaskan hari ini bahwa Mahlon dan Kilion itu mendapatkan jodohnya, istrinya di tanah Moab. Dua perempuan, dua gadis Moab itu menjadi pilihan dan menjadi istri bagi Mahlon dan Kilion. Artinya Elimelek, Naomi dan kedua anak laki-lakinya bisa diterima dalam kehidupan di negeri Moab sebagai pendatang, sebagai orang asing tadi. Tetapi kisah ini tidak berakhir di situ. Kita melihat bahwa Elimelek kemudian mati. Dan setelah Elimelek mati, dilanjutkan kematian oleh kedua anak laki-lakinya. Mahlon dan Kilion pun mati
di dalam bacaan kita dijelaskan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kematian beruntun terjadi atau ketika sebuah peristiwa kedukaan itu harus dialami oleh seorang perempuan bernama Naomi ini, maka itu menjadi sebuah proses introspeksi dirinya yang luar biasa pada waktu itu. Ia menyadari bahwa semua ini karena kami sudah berdosa kepada Tuhan. Semua ini karena kami telah melanggar hukum Tuhan. Semua ini karena kami tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Itu dijelaskan kekasih-kekasih Tuhan. Memperhatikan ayat 13 bagian akhir atau bagian B. Dikatakan, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan teracung kepada Naomi. Ia sadar, ia tahu bahwa ia telah berbuat dosa bersama dengan suami dan anak-anaknya. Mereka tidak setia, mereka tidak tetap tinggal di Kanaan ketika malapetaka menjadi bagian bagi umat Allah yang berdosa itu. Mereka meninggalkan tanah perjanjian itu, lalu mencari tempat untuk melanjutkan kehidupan tanpa perintah Allah, tanpa persetujuan Allah, tanpa berkompromi dengan Allah. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka putuskan adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana kita baca dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa mereka hidup dalam kebenaran yang mereka anggap adalah sesuatu yang paling valid, yang paling tepat, yang paling benar bagi mereka. Saudara-saudara, Naomi sadar bahwa semua ini karena dosa yang mereka lakukan. Ia sadar benar, ia berintrospeksi diri, ia mengevaluasi. Karena itu ia tidak mau kedua anak mantunya juga mengalami hal yang sama dengan dirinya. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita bahwa Naomi memerintahkan kepada Orpa dan Rut untuk kembali ke negeri ibumu, ke kampung halamanmu di Moab sana, supaya kamu bisa membangun kehidupan yang baru, kamu bisa mendapatkan jodoh, kamu bisa mendapatkan suami, kamu bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan aku, seorang janda, miskin, dan tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan martabat di dalam masyarakat. Saudara, kita harus tahu bahwa seorang janda itu dalam sebuah strata masyarakat Yahudi atau masyarakat Timur Tengah, itu adalah masyarakat kelas 2, masyarakat yang dimarginalkan, masyarakat yang dipinggirkan, tidak punya harkat mereka. Karena itu, ketika Orpa dan Rut juga menjadi janda, apalagi tanpa anak, itu lebih parah lagi daripada Naomi. Ia tidak mau nasib kedua anak mantunya itu mengalami hal yang sama dengan dirinya. Karena itulah ia perintahkan, pulanglah supaya kamu bisa membangun kehidupan, kamu bisa membangun sesuatu yang baru. Tidak ada harapan kalau kamu ikut aku. Kamu akan menderita, kamu akan dicemooh, kamu akan dijauhi oleh orang karena status kejandaanmu, apalagi janda tanpa anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menarik kembali untuk kita telaah karena menjelaskan bahwa perpisahan antara Naomi dan Rut serta Orpa itu adalah sebuah kisah yang tidak bisa dikatakan atau dinilai atau dibandingkan bahwa Orpa tidak lebih baik daripada Rut. Saya menganggap bahwa keputusan Orpa adalah keputusan yang logis, keputusan yang tepat, keputusan yang bijak juga. Karena bukan berarti ia tidak setia kepada ibu mertuanya, tetapi karena dorongan Naomi yang begitu kuat bagi dirinya, sehingga ia mengambil keputusan untuk kembali dengan harapan ia bisa membangun kehidupan yang baru. Namun keputusan Rut juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah keputusan yang tidak punya pendirian. Kita bahas di tanggal 6 Oktober 2019 yang lalu bagaimana Rut menunjukkan imannya, bagaimana Rut memproklamirkan imannya. Dari seseorang yang menyembah kepada Baal, pada dewa, kepada patung-patung,
Kemudian ia katakan dengan sangat tegas kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahku adalah Allah. Saudaraku, di masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita berharap angkanya semakin turun, namun ternyata fakta di lapangan angkanya semakin naik, angkanya semakin luar biasa. Katakanlah di Bali yang tadinya tidak masuk dalam hitungan pasien COVID yang serius, sekarang sudah masuk dalam 5 besar di seluruh Indonesia. Ini artinya apa? Artinya bahwa virus ini belum kelar, belum clear, belum beres, belum selesai. Dan kita masih dituntut sebagai umat Tuhan untuk tetap setia menjalani proses kehidupan di dalam pandemi ini dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita jangan belajar dari Elimelek, Naomi yang lari dari penderitaan, menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kebenaran. Kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman hakim-hakim, menganggap bahwa semua yang kita lakukan adalah sebuah hal yang benar. Tidak pakai masker, menganggap diri kuat, kebal dari virus, tidak berjauhan dengan orang lain, tidak menjaga jarak, berkumpul sesuka hati di mana-mana, di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun. Kita jangan menganggap bahwa apa yang kita pikir benar adalah sebuah kebenaran yang hakiki yang bisa kita lakukan. Saya kira saat ini kita harus taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap masuk dalam sebuah peradaban baru, masuk dalam new life, new kehidupan yang baru dalam peradaban yang juga baru saat ini. Sehingga segala sesuatu yang dianjurkan, diperintahkan, dihimbaukan itu bukan sesuatu yang bisa membawa kita malah menjadi orang-orang yang sakit, tapi menjaga diri kita untuk tetap ada dalam keadaan yang baik. Intinya apa? Intinya adalah mari tetap setia menjalani proses kehidupan di masa-masa pandemi ini dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Naomi, Elimelek, dan anak-anaknya tidak mengandalkan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami bencana yang hebat, bukan hanya kelaparan, tapi kematian. Saya dan saudara juga mengalami keadaan yang hampir mirip. Mungkin bukan kelaparan, tapi pandemi COVID-19 ini membuat kita juga ada di dalam kesusahan yang luar biasa sampai hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itulah belajar dari kitab Rut ini, mari setia, mari introspeksi seperti Naomi pada akhirnya, yang melihat bahwa segala sesuatu bukan kebetulan. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya, maka disitulah karya Allah dijelaskan, dinyatakan bahwa Allah mau supaya Boas mengambil Rut menjadi istrinya, dan dari keturunannya lah maka Yesus Kristus anak Allah yang kudus itu dilahirkan dari keturunan Bethlehem Efrata. Saudara-saudara, mari tetap jalani kehidupan ini. Mari tetap optimis, mari tetap meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Karena itulah, biarlah di minggu ketiga sesudah Pentakosta ini, melalui kitab Rut yang kita bahas dan kita pelajari hari ini, kita mau belajar untuk tetap setia menjalani kehidupan. Karena cinta kasih Allah itu akan memberikan atau menghasilkan atau melahirkan sebuah harapan yang baru ketika kita setia, ketika kita taat kepadanya. Tetapi kasih Allah tidak akan menjadi apa-apa bagi kita kalau kita membangkang seperti Israel di zaman hakim-hakim. Mari menjadi umat yang setia kepada Kristus di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.